Shalom, selamat malam. Perenungan firman Tuhan saya pada malam ini bertema iman yang menyelamatkan. Kita berangkat dari Roma 3 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita semua, karena kami yakin kalau kita dibenarkan karena iman bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Jadi di sini yang ingin saya bahas adalah iman yang menyelamatkan. Sesuai tema kita pada malam hari ini. Banyak orang berkata mereka beriman tapi hidupnya tidak menunjukkan iman itu. Betul? Bayangkan ada seseorang berkata, saya percaya Yesus, tapi saya tidak perlu ke gereja, tidak perlu melayani, tidak perlu berubah, yang penting hatinya percaya. Nah, disinilah letak masalahnya. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah berarti iman tidak cukup menyelamatkan? Apakah keselamatan perlu usaha manusia juga? Di sini kadang kita bingung, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Banyak orang Kristen menjadi dilema karena pertanyaan tadi, apakah kita diselamatkan hanya karena iman atau juga karena perbuatan? Nah, mari kita lihat dua versi rasul besar di dalam Alkitab. Yang pertama, Paulus berkata, kita dibenarkan oleh iman bukan oleh perbuatan. Di dalam Roma 3 ayat 28 tadi. Yakobus berkata, manusia dibenarkan oleh perbuatan bukan hanya oleh iman. Ini merupakan kontradiksi, bukan? Dua saksi besar tampak berkata hal yang berbeda. Ini seperti dua sisi koin yang tampak bertentangan tapi saling melengkapi. Jadi kalau hanya iman tanpa tindakan, apa bedanya dengan iblis yang percaya juga bahwa Allah ada, bahwa Yesus ada? Di dalam Yakobus 2 ayat 19. Tapi kalau perbuatan menjadi dasar keselamatan, apakah kita menolak kasih karunia? Nah, nyata di kehidupan kita sekarang, ada yang beriman tanpa hidup berbuah, tanpa hidup berubah, dan ada pula yang berbuat tanpa hati yang percaya. Betul? Inilah kebenaran Injil. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup, yang menimbulkan ketaatan dan perbuatan. Paulus berbicara tentang akar dari keselamatan. Jadi Paulus berbicara tentang akar dari keselamatan yang diselamatkan oleh iman bukan oleh usaha manusia. Jadi di sini akar keselamatan adalah kasih karunia. Paham? Dan Yakobus berbicara tentang buah keselamatan, yaitu perbuatan baik atau hasil kerjakan keselamatan kita. Jadi anugerah atau kasih karunia yang Paulus jelaskan itu merupakan akar dari keselamatan. Dan Yakobus berbicara itu tentang buah dari keselamatan. Jadi iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan yang baik. Tidak ada iman yang sejati yang tidak menampilkan perbuatan baik. Contohnya Abraham. Iman membuat ia taat dan mempersembahkan Ishak. Betul? Perbuatan baiknya menjadi bukti iman
nyata dengan perbuatannya. Imannya bekerja sama dengan perbuatannya, dan oleh perbuatannya iman itu menjadi sempurna. Kita ambil contoh juga kisah Rahab. Ia percaya kepada Allah Israel dan ia menunjukkan imannya dengan menyembunyikan para pengintai. Jadi, bukan perbuatan yang menyelamatkan, tetapi iman sejati tidak mungkin tanpa perbuatan. Efesus 2 ayat 8-10 meringkas dengan sempurna. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kabar baiknya, kita diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha kita. Namun iman itu bukan pasif, tapi iman itu harus aktif. Iman yang sejati mengalir dalam tindakan kasih. Iman sejati membuat kita mengampuni karena telah diampuni, mengasihi karena telah dikasihi, melayani karena telah diselamatkan. Karena kita tidak bekerja untuk diselamatkan, tapi kita bekerja karena sudah diselamatkan. Saya ulangi, kita tidak bekerja untuk diselamatkan, tapi kita bekerja untuk karena sudah diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Itulah sukacita kita. Iman kita bukan teori, melainkan hidup yang harus dihidupi. Jadi Bapak Ibu, apakah imanmu hanya berhenti pada kata percaya? Apakah kasih, pelayanan, dan ketaatan nyata dalam hidupmu? Mari kita buktikan iman itu dengan tindakan kasih di keluarga, pekerjaan, dalam pelayanan. Jadilah orang Kristen yang hidupnya berkata, aku percaya kepada Yesus dan inilah bukti kasih-Nya nyata melalui hidupku. Jadi bukan hanya berbicara saja, tapi harus ada buktinya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ada akar dan buah. Itu yang harus kita hidupi. Jangan hanya kita mengandalkan akar saja tapi tidak berbuah. Dan jangan hanya kita berbuah saja tetapi tidak ada akar yang benar. Nah, itu adalah buah yang salah. Jadi mari kita buktikan, kita bilang kita mengasihi Yesus, kita bilang kita percaya pada Yesus, tapi harus ada bukti kasih-Nya yang nyata melalui hidupmu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hidupkan kembali iman kami agar tidak mati. Biarlah kasih dan ketaatan kami menjadi bukti bahwa Engkau hidup di dalam kami. Jadikan kami saksi kasih-Mu yang memancarkan iman yang menyelamatkan buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.